Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Helina Fenti Ayu Ari Wilyasari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Prodi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas sebagai guru seni budaya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya akan menampilkan pengalaman best practice saya dengan metode STAR. Metode STAR terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Semuanya terkait dengan pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Kali ini dalam pembelajaran seni budaya. Situasi terdiri dari masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Masalah-masalah dapat diperoleh dari observasi di kelas, observasi kepada siswa, wawancara kepada rekan sejawat maupun rekan seniman maupun dari pihak sekolah. Dalam hal ini di pembelajaran saya, masalah yang saya hadapi yaitu kurangnya motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran seni budaya. Hasil belajar siswa yang masih rendah dan belum sesuai harapan. Model pembelajaran yang diterapkan guru kurang variatif dan inovatif dan belum berpusat pada peserta didik. Lalu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat, serta materi pembelajaran atau permasalahan yang disajikan tidak seluruhnya kontekstual sesuai dengan keadaan yang terjadi. Tentunya untuk menghadapi situasi-situasi tersebut banyak tantangan yang saya hadapi. Antara lain, guru kurang menerapkan model dan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif serta belum berpihak pada peserta didik. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pembelajaran. Tidak semua peserta didik aktif dalam diskusi. Tidak semua peserta didik percaya diri dalam menyajikan hasil karya atau presentasi. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung. Yang keenam adalah keterbatasan waktu untuk menerapkan model-model pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, saya memilih model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk materi pengetahuan dan model pembelajaran Project Based Learning PJBL untuk materi keterampilan. Saya harapkan dengan menerapkan pembelajaran tersebut, pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik sehingga dapat mengajak peserta didik lebih aktif berperan dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran dipilih adalah diskusi, presentasi, dan demonstrasi, yang tentu saja saya sesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah. Tentu saja tidak lupa dengan pemberian reward kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menyusun pembelajaran yang di dalamnya terintegrasi dengan TPACK. Perlu diketahui perkembangan teknologi sekarang sudah luar biasa. Maka dari itu, setiap pembelajaran di kelas diharapkan juga menerapkan teknologi yang sudah berkembang. Antara lain bisa melalui media yang menarik, juga melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung belajar dari peserta didik. Secara garis besar, proses pelaksanaan aksi ini terdiri dari model Problem Based Learning atau PBL yang digunakan untuk materi pengetahuan. Model Problem Based Learning terdiri dari sintak-sintak yang terdiri dari 5 fase, antara lain yaitu fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah, fase kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, untuk materi keterampilan, menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Pada kegiatan di PJBL terdiri dari 6 sintaks atau 6 fase. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar yang digunakan untuk melecut motivasi peserta didik. Yang kedua tentang mendesain rencana produk. Di sini kegiatannya yaitu mendesain produk-produk yang akan dibuat oleh peserta didik. Lalu
Fase selanjutnya yaitu menyusun jadwal pembuatan karya atau pembuatan proyek. Dalam hal ini, peserta didik yang menyusun jadwal pembuatan proyeknya sendiri. Selanjutnya, fase selanjutnya memonitor keaktifan dan mengembangkan proyek. Fase kelima yaitu menguji hasil. Fase keenam, evaluasi pengalaman belajar dari peserta didik. Setelah dilaksanakan aksi yang berupa pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dan PJBL, maka akan timbul dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Antara lain, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan peserta didik berpikir kritis, dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik akan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi semangatnya dalam belajar. Penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL menumbuhkan rasa tanggung jawab, eksplorasi, serta semangat peserta didik untuk bereksperimen dan menyelesaikan sebuah proyek. Penggunaan media pembelajaran yang sangat efektif membantu pemahaman peserta didik akan materi seni budaya. Yang selanjutnya, pemilihan metode pembelajaran diskusi, presentasi, dan pemberian reward sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru memperoleh pengalaman baru dalam pembelajaran PJBL dan PBL, di mana peserta didik menjadi pelaku utama dalam pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitatornya. Selanjutnya, peserta didik mulai percaya diri dan terbiasa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, maupun percaya diri dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan ide-ide atau pendapatnya. Selanjutnya, peserta didik mulai terbiasa bekerja sama dalam kegiatan diskusi dengan teman-teman. Dan peserta didik dapat menemukan konsep materi sendiri melalui pertanyaan sistematis pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adapun respon orang lain dengan strategi yang dilakukan, yakni respon dari rekan sejawat yaitu Ibu Ratna Oktavianingtyas dan dari peserta didik, yaitu beliau mengatakan bahwa selama pembelajaran, peserta didik sangat senang dan tertantang dengan penerapan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan metode diskusi, demonstrasi, dan presentasi. Meski mereka mengalami kesulitan pada awalnya, tapi dengan kerjasama yang baik dalam kelompok dan bimbingan guru, mereka bisa mengatasinya. Selain itu, siswa atau peserta didik sangat senang dengan pemberian reward yang dilakukan oleh guru, karena menurut siswa, pemberian reward merupakan salah satu motivasi dalam belajarnya. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan kegiatan atau langkah dari RPP yang telah dibuat. Selain itu, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah untuk mengajar dengan baik, perlu menemukan masalah, menganalisis masalah, kemudian menganalisis solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dan kedepannya, saya harap pembelajaran yang saya lakukan dapat digunakan sebagai refleksi untuk diri sendiri dalam mengembangkan diri dalam segala hal baik pengetahuan dan teknologi, terus belajar dan termotivasi. Selama mengikuti PBG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Malang ini, saya banyak mendapatkan pengalaman baru yang dapat saya terapkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan secara profesional. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.